Dari wartaekonomi.co.id, pendeta diduga gelapkan dana jemaat GBI CK7 diingatkan untuk hentikan persembahan dan perpuluhan. Banyak sekarang jiwa-jiwa di muka bumi ini yang harus diselamatkan. Jangan karena dia miskin, dia tidak punya apa-apa, ya. Kau tidak melihat, kau tutup matamu, ya. Kau tutup matamu. Jangan karena si kawan ini banyak persepuluhannya, ya. Kau bermanis-manis, ya. Dan kebanyakan itu kau atas namakan Tuhan, kau jual Tuhan hanya untuk pundi-pundimu. Sangat kasihan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan, Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya, umatnya diingatkan untuk hentikan persembahan dan persepuluhan. Astagfirullahaladzim. Mantap sahabat. Saya baru dapatkan berita yang lumayan fresh ya sahabat, dimana berita ini saya dapatkan dari wartaekonomi.co.id. Saya bacakan sebagian ya sahabat beritanya. Dari wartaekonomi.co.id, pendeta diduga gelapkan dana jemaat GBI CK7 diingatkan untuk hentikan persembahan dan perpuluhan. Kamis 18 Juli 2024. Warta Ekonomi Jakarta LH Indonesia. Laufirm mengeluarkan peringatan kepada jemaat GBI CK7 untuk menghentikan pemberian persembahan dan perpuluhan kepada gereja CK7. Jangan berikan persembahan dan perpuluhan ke gereja dan pendeta kaya. Berikanlah persembahan dan perpuluhan Anda kepada fakir miskin dan mereka yang membutuhkan, ucap Alvin Lim. Dalam video terbarunya, Alvin Lim mengunjungi dan menyatroni rumah pendeta serta gedung GBI CK7. Yanto Sim Komputera dan anaknya Janto Junior Sim Komputera yang juga merupakan gembala GBI CK7. Ketika Alvin datang, terlihat rumah mewah di Interkon Blok L1 nomor 43A. Di lokasi tersebut terdapat sebuah rumah beton 2 lantai dengan mobil Hyundai Palisade baru senilai sekitar 900 juta terparkir di depannya. Subhanallah. Ini uang atau daun ya sahabat? Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa gereja GBI CK7 memiliki 12 ruko sebagai gedung gereja dan 3 ruko sebagai kantor sekretariat, sehingga total 15 ruko sudah menjadi milik gereja. Bisa dilihat pendeta Janto Sim Komputera sudah kaya raya, gerejanya juga kaya, sedangkan jemaatnya miskin. Masih berani meminta uang dari jemaat dengan modus menjual agama dan Tuhan, ujar Alvin. Masya Allah, kebangetannya pendetanya. Ini sudah memeras banget ini. Ternyata setelah diselidiki lebih jauh, anaknya JJ Sim Komputera adalah komisaris perusahaan yang diduga menipu masyarakat sebesar, baca sendiri ya sahabat, 53 miliar. Gereja GBI CK7 juga diduga berkonspirasi menaruh uang di Indosuria hingga rugi ratusan miliar rupiah. Kami juga mendapatkan informasi adanya dugaan penggelapan pajak lanjutnya. Dalam video tersebut, Alvin Lim juga meminta agar Sri Mulyani dan Dirjen Pajak segera memeriksa keuangan Janto Sim Komputera dan Yayasan GBI CK7 untuk mengusut dugaan konspirasi penghindaran pajak. Kami akan segera membuat laporan ke Dirjen Pajak agar segera menyita dana gereja GBI CK7 untuk menghindari pidana lebih lanjut.
ada saksi yang akan kami serahkan ke Dirjen Pajak bahwa ada penggelapan pajak yang merugikan negara, tegas Alvin Lim. Aset CK7 harus disita untuk negara daripada disalahgunakan oleh oknum pendeta. Kami juga meminta agar pendeta tersebut ditangkap dan dimiskinkan karena diduga asetnya adalah hasil pencucian uang. Lanjutnya, jika ingin membaca lengkap beritanya silakan kunjungi wartaekonomi.co.id ya sahabat. Di masa seperti ini, kok malah disuruh kasih persepuluhan 20%. Sedangkan dia mengalami, saudaraku, bulan yang lalu justru pekerjaannya menurun. Kalau bulan ini kasih persepuluhan 20%, terus bagaimana dengan kehidupannya? Bu ini, saudaraku, dia berdiskusi dengan suaminya. Dan dia katakan kepada suaminya, kalau memang Tuhan suruh saya untuk kasih persepuluhan dulu 20%, Tuhan harus tolong pekerjaan ini, Tuhan harus berkati begitu rupa. Ibu ini sebutkan satu angka, saudara. Kalau sampai di bulan April ini mencapai angka ini. Joper, jomblo permanen sering bilang kan hidup sendiri itu lebih bahagia, hemat pula, lebih irit, katanya gitu kan. Tapi hidupnya tersiksa juga kan. Nah, mungkin saja berita ini bisa menjadi obat untuk jemaatnya yang merasa terbebani oleh persembahan atau perpuluhan. Coba kita dengarkan curhatan jemaatnya sebagai berikut. Jadi kalian itu pendeta-pendeta ya di muka bumi ini ya. Jangan orang waras yang kalian bodohi ya. Orang gila yang harus kalian waraskan ya. Banyak sekarang jiwa-jiwa di muka bumi ini yang harus diselamatkan. Jangan karena dia miskin, dia tidak punya apa-apa ya. Kau tidak melihat. Kau tutup matamu ya. Kau tutup matamu. Jangan karena si kawan ini banyak persepuluhannya ya, kau bermanis-manis ya, dan kebanyakan itu kau atasnamakan Tuhan, kau jual Tuhan hanya untuk pundi-pundimu ya. Semua kalian pendeta semua di muka bumi ini, semua kalian siapapun itu orangnya ya, saya tidak suka ya, saya tidak suka siapapun itu kamu itu ya. Kita ini sama hamba Tuhan, hamba Tuhan. Hanya jabatan saja kau itu sebagai pendeta, tapi bagi Tuhan itu kau bukan siapa-siapa. Ya, yang terkecil itu yang Tuhan pakai. Bukan kau anggap dirimu kau jabatanmu sebagai pendeta kau. Ya, kau sudah merasa penuh suci kau. Selagi kau manusia biasa sama seperti saya, kau itu penuh dosa. Saya mau bilang ya, tidak ada dari saya baca firman 10 hukum Taurat, saya tidak ada menemukan yang namanya persepuluhan. 10 hukum Taurat, saya tidak ada menemukan yang namanya persepuluhan. Ya, dari Henok, ya, dari Harun, Elia, ya, Musa, dan juga Yesus terakhir kali datang ke bumi ini untuk menggenapi firman yang telah Tuhan tugaskan kepada nabi-nabinya untuk menggenapi firman itu dan bukan untuk meniadakan hukum Taurat ya. Saya tidak pernah bilang hukum Taurat dihapus, tidak pernah, tapi Tuhan datang ke bumi ini untuk menggenapi hukum Taurat yang telah dia perintahkan kepada nabi-nabinya ya, tapi bukan di bawah hukum Taurat, tapi kita ini di bawah hukum kasih ya. Tapi jangan kau bodoh-bodohi jemaat ya. Saya ini tahu firman juga Ya, tapi jangan kau bodoh-bodohi jemaat. Ya, saya ini tahu firman juga. ya. Saya tidak mau menjadikan pendeta hanya untuk satu kesalahan. Saya bilang saya tidak mau jadi seorang pendeta kalau saya itu belum bersih ya. Tapi kalau Tuhan memanggil saya ya, saya tidak akan meminta 1% pun ya, dan saya tidak akan meminta apa-apapun dari jemaat karena aku tahu menaruh pengharapan kepada Tuhan Allah saja. Jadi kamu itu berubah. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya?
Baiklah sahabat, mohon maaf jika ada silap kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.